nanti yang akan kita pelajari juga di sini. Ya, ini adalah sebuah proses di sini, ya kan? Ada di situ efek alamiah, gitu ya. Efek alamiah itu gambarannya seperti ini. Efek alamiah itu gambarannya, ini grafik 0 sampai 120 ini adalah jam kita ya biasanya. Itu menit, menit itu jam kita ngajar. Saya mengambil sampel pada 2 jam pembelajaran pertama. Anak datang ketika berangkat ke sekolah itu rata-rata semangat atau enggak semangat? Dia berangkat ke sekolah pagi. Rata-rata semangat atau enggak semangat? Semangat ya rata-rata ya. Saya jamin pasti semangat, sama kayak Bapak Ibu ketika berangkat itu pasti semangat. Ya kan? Apalagi sarapannya cocok ya kan. Dianterin orang tuanya nggak telat gitu, biasanya semangat. Nah, kemudian kita lihat di proses berikutnya, itu nanti akan mengalami tren juga di 1 jam berikutnya. Gurunya ngajar ya kan, style ngajarnya mungkin ceramah melulu gitu ya kan. Itu nanti biasanya motivasinya akan menurun. Nah, mulai ada yang izin ke belakang ya kan. Kemudian ada yang aktif dengan ngobrol dengan temannya ya kan. Ada yang mungkin nyorek-nyorek bukunya, nggak nyorek materinya gitu ya. Itu 1 jam pertama. Nah, berikutnya ketika dia nanti mau istirahat, biasanya 2 jam kan habis itu istirahat ya. Nah, dia nanti akan semangat lagi. Oh iya, habis ini mau istirahat. Nah, itu biasanya semangat lagi. Nah, di sini kalau kita melihat dari paparan ini, itu nanti bisa kita siasati ya sebenarnya ya. Bagaimana 2 jam itu, dalam 2 jam pertama pembelajaran itu, guru, pendidik, itu nanti bisa tetap mempertahankan bagaimana agar anak-anak tetap fokus. Nah, itu ada 2. Ada yang pertama tadi efek alami memang dari anaknya. Yang kedua ada efek buatannya, kita bisa merekayasa. Nah, ini salah satu tipsnya, itu nanti kita bisa menggunakan imajinasi atau asosiasi. Nah, ini nanti yang akan kita rangkai dalam media pembelajaran yang akan kita buat. Nah, bagaimana kita nanti meng-create media pembelajaran, ya kan, yang bisa membawakan asosiasi sama imajinasi anak ini tentunya meningkat. Nah, untuk asosiasi dan imajinasi itu nanti ada tips-tipsnya juga ya, Bapak Ibu ya. Jadi, bagaimana kita membuat media pembelajaran biar anak senang. Contoh konkretnya seperti ini. Kita membaca secara tekstual dengan membaca buku banyak warnanya, cuma hitam putih dengan buku yang berwarna, yang mungkin ada gambar-gambarnya, ada grafiknya, ada diagramnya. Anak lebih cenderung yang mana? Pasti suka yang ini ya, warna-warni, ada gambarnya. Kemudian mungkin ada di situ, sekarang kita juga sudah bisa menggunakan QR code gitu ya. Di barcode nanti nyambung ke video mana gitu ya. Ada hypermedia namanya ya kan, bisa kita hubungkan. Apalagi sekarang kita juga dimudahkan dengan media gitu ya, dengan internet gitu ya. Nah, itu sangat dimudahkan sekali. Dan itu banyak sekali fitur yang nanti bisa digunakan. Nah, itu adalah salah satu cara bagaimana nanti selama proses 2 jam itu, nah, ataupun di jam-jam pembelajaran Bapak Ibu nanti, dia nanti akan ini ya, motivasi terus, terangkat terus gitu ya. Nah, jadi bisa menggunakan tips ini. Berarti nanti bisa jadi ada juga nanti metode namanya jeda juga gitu ya. Oh, ini harus biasanya ada yang ice breaking atau memasukkan anaknya diajak istirahat sebentar, itu nggak apa-apa. Itu tujuannya apa? Biar selama pembelajaran dia nanti akan fokus terus, konsentrasi terus, harapannya apa? Nanti akan masuk ke long term memory, harapannya seperti itu. Jadi memori jangka panjang dia seperti itu.